Ya, ragam tanggapan menghadapi kematian. Ya, topik kita malam ini, kita melihat model model klasik dari Elizabeth Kubler-Ross. Dia sudah meninggal 2004 ya. Seorang dokter psikiater ya yang meneliti bagaimana orang-orang menjelang ajal atau kematian memiliki beragam respons. Tapi juga kita akan lengkapi dengan tanggapan dari tokoh Alkitab yang terkenal dalam Perjanjian Lama, yaitu Ayub, Ayub. yang dibahasakan oleh pendeta Mike Mazzalongo. Dia ini Mazzalongo, saya nyebutnya benar apa enggak ya? Ini dari Amerika Serikat, ya begitu. Nah, kalau kita lihat memang gambarnya rumput saya pilih ya. Ada yang segar, ada yang layu. Ya begitulah kita semua ya. Kalau di daerah Jawa, kalau saya tidak salah itu kalau kabar duka disebutnya lelayu. Betul ya Ibu Lani ya? Betul. Lelayu. Jadi Lalu memang artinya apa tuh Bu Lani? sudah apa ya? Sudah layu, sudah Iya, sudah layu ya. sudah layu. Akhir ya Iya, kita Pak Anies begitu. tahu tuh kan. Oh iya Pak Pak Anies, Nis, wah, betul ya Pak Nis lelayu ya Pak Nis ya. Betul, Pak. Lelayu ya. Jadi ya layu ya, sudah layu. Artinya yang sudah layu. Lelayu ya. Nah, baiklah ya. Begitu juga di dalam liturgi waktu pemakaman ya. Biasanya saya mengambil bunga, selalu saya ulang kembali. Kita itu seperti rumput ya. Pagi bertumbuh, petang lisut dan layu ada kan. Tapi dilanjutkan pengharapan kita terletak pada Tuhan Yesus Kristus ya, yang berkata, sesungguhnya akan tiba saatnya orang mendengar suara anak Allah dan yang mendengarnya akan hidup. Ya, oke. Langsung saja ya Ibu Bapak ya. Tanpa berpanjang-panjang lagi. Nah, Elizabeth Kubler-Ross lahir tahun 1926. Nah, ini udah tua sekali nih ya, dan dia meninggal 2004. Dia lahir di Swiss dan kemudian pindah ke Amerika Serikat, dan di sana dia berkarya sebagai dokter dan secara khusus bidangnya itu psikiatri ya, eh, kejiwaan ya, dan ada proyek yang dia lakukan ya, yang melahirkan buku yang diberi judul On Death and Dying, kematian sebagai bagian kehidupan. Ini terjemahan Indonesianya ya, terbitan Gramedia. Ini buku tahun 69, bahasa aslinya bahasa Inggris. Dan ini terus diterbitkan ya. Kalau ibu bapak saudara-saudara cari juga di toko buku atau ini di Tokopedia gitu, ada yang jual biasanya ya. Entah yang baru atau yang bekas, ada ini On Death and Dying. Isinya adalah bagaimana Kubler-Ross ya mendampingi pasien-pasien di rumah sakit yang mengalami terminal ill atau sakit yang tidak tersembuhkan dan menjelang kematian ya. Seperti sakit kanker ya, pokoknya sakit-sakit yang fatal ya, yang menuju kematian dengan segera. Dan dia mencatat ada beberapa ragam respon, dan ini sangat terkenal sekali ya, nanti kita akan lihat. Nah, saya eh, menyimak juga waktu itu di acara Oprah ya, udah lama sih itu, bukan yang baru ini. Oprah mewawancara dia waktu dia sendiri mau meninggal. Jadi dia sebelum meninggal ini sakit kena stroke ya. Badannya sebelah mati rasa. Ditanya ya, gimana kamu sendiri sekarang ya? Dan dia mengatakan, aduh saya depres katanya ya. Saya depresi. Kamu udah siap mati belum, kata Oprah ya. Oprah Winfrey itu ya. Acara di Amerika, talk show. Dia mengatakan siap. Tapi kok ini saya nggak mati-mati katanya gitu ya. Dia jujur ini Kubler-Ross ini. Saya nggak mati-mati. Depresi saya ya. Marah nggak? Waduh marah udah lewat katanya ya. Udah nerima belum? Ya bagaimana saya udah nerima ini, tapi ya itu ya, dia sendiri saat menghadapi kematiannya ternyata ada ragam respons begitu ya. Jadi kita belajar bahwa memang tidak mudah ya, tidak mudah. Bahkan dia sendiri yang menulis buku ini dia mengalami tidak mudah. Ya, tapi kemudian 2004 dia meninggal, dan dia sendiri apa namanya dia ingin kematiannya itu dirayakan dengan sukacita ya, dengan
kegembiraan. Nah, memang Elizabeth Kubler-Ross ini dia agamanya nggak jelas. Jadi dia bukan orang Kristen ya. Dan di masa-masa terakhir kehidupannya banyak rekan-rekan seprofesi medis agak nyinyir begitu ya atau kritis lah kepada dia karena dia nih eh, dia katakan dia bisa lihat malaikat pelindung gitu. Dia masuk ke dalam mistisisme gitu ya. Nah, waktu di wawancara Oprah, kamu nggak malu ya? Teman-teman profesi medis bilang kamu nih agak weko ya, agak aneh. Dia bilang nggak apa-apa, bilang aja saya weko. Saya percaya kok. Saya bisa lihat malaikat-malaikat penjaga apa gitu ya. Tapi dia bukan Kristen. Nah, oleh sebab itu untuk melengkapinya bukan berarti teorinya kita buang, kita ngelihat modelnya, tapi kita juga akan lengkapi gimana sikap orang percaya ya. Gimana sikap orang percaya sendiri dalam menanggapi kematian ya untuk melengkapi model atau teori ya bukan teori sih model ya model-model ragam tanggapan yang sudah diteliti Kubler-Ross ya. Tentu setelah dia ini setelah 69 ya banyak kritik-kritik ya modelnya diuji gitu ya ada banyak gitu ya namanya juga ilmu harus begitu ya harus begitu. Nah, Kubler-Ross atau Elizabeth Kubler-Ross ini mengatakan ada 5 model dalam duka cita ya atau grief atau orang yang menghadapi kematian bahkan juga waktu melihat peristiwa orang yang dikasih meninggal ada 5 model. Yang pertama menyangkal atau denial ya. Model ini jelas-jelas namanya aja menyangkal ya, nggak terima ya. Pokoknya nggak terima ya. Misalnya ketika divonis ibu bapak ini sakitnya udah nggak ada obatnya, paling kalau mau diobatin ya biar hilang aja rasa sakitnya. Waktu menerima itu ada diteliti orang menyangkal, nggak bisa, nggak. Kenapa kok saya yang kena gitu ya? Kenapa di saat-saat sekarang ini banyak ya? Ini menyangkal. Nah ini ya, jadi kalau ibu bapak terus menghadapi orang atau kita sendiri nanti mungkin kena menyangkal gitu, itu memang respon yang muncul ya dalam orang-orang yang menghadapi kematian yang ditemukan oleh Kubler-Ross. Yang berikutnya marah, anger ya, marah. Ya kalau yang pertama nggak terima ini ditambah lagi, udah nggak terima dia marah. Jadi dikasih tahu pokoknya nggak mau ya, aku nggak terima. Umur tinggal 3 bulan lagi. Iya umur tinggal 3 bulan lagi marah. Makan mak, nggak mau makan ya, Nggak mau. marah semua. Ini respon ya, marah. Tapi marahnya sama kasih apa nih? Ya, jadi kalau kita dampingi ada yang seperti itu, marah-marah tiba-tiba nggak jelas, kita jangan terus kemudian kenapa ini? Ya memang begitulah ya, orang menghadapi duka, menghadapi hal yang berat ya di dalam setiap rentang hidup manusia bisa munculnya marah ya. Lalu yang berikutnya Kubler-Ross melihat model tawar-menawar atau bargaining ya, bargaining. Tawar-menawar itu ya mungkin dia ada fase kemudian tahapan kalau aku bisa sembuh nanti aku mau ini deh ya. Aku biasanya kalau dia percaya ke Tuhan ya, dia ngomong ke Tuhan, Tuhan kalau nanti saya sembuh saya mau ini bargaining, tawar Aku menawar. mau melayani. Aku mau melayani Tuhan ya. Itu bargaining, ada ya, tawar menawar ya. Seperti begitu. Ya. Yang berikutnya depresi. Ya. Depresi. Depresi ini tahapan habis stres ya. Jadi beberapa tahapan itu kita kan emosi negatif ya. Marah, takut, khawatir itu umum. Kalau terus-terusan kita bisa jadi stres, tertekan ya. Sesudah tertekan itu tahap yang lebih berat lagi depres. Depres ini udah tahap lebih lanjut, advance-nya stres ya. Itu depresi. Ya, orang-orang yang depresi ini ya harus segera ketemu dengan psikiater ya untuk mengenali penyebabnya. Dan depresi itu eh, sulit ya. Kebanyakan orang tuh ada yang tiba-tiba dia muncul macam-macam, marah, diam aja, nggak bisa diajak ngomong. Bahkan kalau yang tahap lebih lanjut lagi bisa gangguan kejiwaan ya. Dia bisa dengar-dengar suara gitu ya. Eh, Dia tiba-tiba ketawa sendiri, nangis sendiri, depres ya. Ini ditemukan juga oleh Ibu Elizabeth Kubler-Ross.
Yang berikutnya dia juga menjumpai ada orang-orang yang menerima, ya, acceptance. Dia menerima. Orang-orang ini kemudian ya eh, enjoy begitu. Dan penerimaan di sini eh, adalah penerimaan kayak gini nih. Penerimaan ini artinya pikiran, perasaan, tindakan udah menerima kenyataan baru yang harus dijalani, ya. Dan itu bukan penerimaan yang ya udahlah, nggak gitu, tapi betul-betul otentik ya. Seperti ini saya kasih contoh seorang perempuan yang kehilangan tangannya, ya, mungkin karena kecelakaan atau apa. Pada akhirnya dia terima bahwa aku nih tanganku memang yang kiri ini udah nggak ada lagi jari-jarinya. Dia terima dan dia jalani hidup dia dengan tangan yang satu itu. Nah, itu penerimaan seperti itu yang Kubler-Ross juga jumpai di dalam diri orang-orang yang menjelang ajal, ya, yang juga menyikapi orang yang dikasih udah nggak ada, dia udah terima, ya sudah, aku akan jalani hidup, ya, walaupun nggak sesempurna dulu, tapi ini aku harus terima, ya. Nah, ini emang nih apa namanya, sikap yang ideal. Tapi perlu diingat ya ibu bapak, saya balik lagi, ini bukan tahapan ya. Jadi misalnya satu, orang nyangkal dulu, terus dua, orang marah. Walaupun ini saya kasih nomor ya, nggak begitu. Tapi ini lebih kayak begini. Nah, ini kalau yang pernah ke kasino, saya belum pernah ya, cuman lihat film aja. Ini namanya apa? Roulette ya, permainan. Cara mainnya ada bola kecil dilempar, nanti kita masang ya nomor berapa. Ya misalnya kita nomor 5 menurut kita ya. Lalu bolanya itu diputar roulette-nya, ntar bolanya mental-mental kan. Tung 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 sampai rodanya berhenti, bolanya jatuh di mana? Ya, misalnya kalau jatuhnya di 5 yang kita masang, kita menang gitu. Ini permainan roulette nih begini ya. Kalau yang nggak jatuhnya bukan yang kita pasang, bandarnya yang menang gitu. Nah, model ini 5 ini itu seperti bola roulette yang jatuh ke 26 yang masih muter ya, 35, 23 gitu. Kadang-kadang orang menyangkal, ya, aku nggak terima. Terus tiba-tiba dia nawar-menawar, ya Tuhan, habis dengar khotbah ya, saya mau deh begini ya. Terus tapi nggak sembuh juga, marah ya. Habis marah depresi gitu, mental-mental ya. Terus mungkin nerima cuman sejam ya, habis dibesuk sama pendeta misalnya, iya Dep, iya pendeta saya siap. Pendeta udah pulang, marah lagi gitu. Jadi tahapannya begitu, seperti roulette, tung tung tung. Akhirnya memang ya yang bagus ya, kalau kita mengenali model ini, akhirnya orang menerima itu ya. Idealnya itu begitu, orang nerima. Seperti ini ya, si perempuan ini nerima bahwa memang tanganku udah nggak ada jarinya yang sebelah kiri, aku harus jalani dengan itu, menerima ya. Dan itu melewati sebuah proses yang tidak mudah, nggak gampang ya, nggak gampang ya. Seperti saya cerita tadi, Kubler-Ross sendiri waktu dia mau menjelang ajal, sakit, dia kena stroke, dia katakan saya depresi ini ya. Terus operasi gini-gini ya, saya nerima, terus dia depresi lagi seperti itu. Nah, lalu bagaimana orang Kristen menanggapi ya? Sebab kita tahu Kubler-Ross itu kan nggak percaya ke Tuhan Yesus. Jadi dia pendapatnya lebih umum ya, lebih sekuler, lebih fenomenal. Dia lihat apa ya dia tulis begitu ya. Ada orang nerima, ada orang marah. Dia nggak tambahin tuh orang akhirnya nerima bahwa dia nanti akan tiba di rumah Bapa. Nggak ada di bukunya itu karena dia memang bukan orang Kristen. Nah, oleh sebab itu kita perlu lengkapi ya model-model umum yang dibuat Kubler-Ross dengan apa yang diungkapkan oleh Mike Masalongko ya. Dia pengasuh BibleTalks.tv. Kalau ibu bapak mau lihat bagian ini ya, dia bahas ini ya. Saya cuma ceritain aja ya. Saya pikir penjelasannya bagus nih Pak Mike ini. Di BibleTalk.tv di YouTube ada ya, di podcast ada. Saya dengar yang podcast, a Christian's response to death and dying ya. Mike singgung teorinya Kubler-Ross ya, dalam bahasa Inggris tapinya ini ya. Dia juga mengasuh di Bible Talks ini pendalaman Alkitab, topik-topik lain. Cuman memang bahasa Inggris ya. Ya kalau sedikit-sedikit yang tahu pasti gampang lah ya. Dia ngomongnya pelan-pelan kok. Nah, Pak Mike ini membahas ya bahwa di dalam Alkitab kita
itu ada tokoh yang menghadapi hal yang berat, yaitu Ayub. Dia kehilangan harta benda. Saya nggak usah cerita lagi ya Ayub itu ya. Baca aja di kitab Ayub. Jadi ceritanya itu dia ini saleh, terkenal, kaya, punya anak, punya istri. Tapi kemudian iblis katakan ya ke Tuhan, wah Tuhan jelas aja dia kaya, dia sayang. Orang dia hidupnya makmur. Wah, terus karena Tuhan ingin membuktikan kepada iblis, dan juga Tuhan ingin tahu ya Ayub nih gimana ya. Jadi ada dua hal tuh ya, kalau kita tanya kenapa kok Ayub itu Tuhan izinkan dia menderita. Ya mungkin jawabannya pertama karena Tuhan ingin cek apa betul Ayub ini lebih sayang ke harta benda dan sebagainya ketimbang aku. Tuhan ingin tahu juga ya. Dan juga Tuhan ingin tanda kutip berperang ya, pancok lah lawan iblis. Coba kita lihat iblis ya. Bener gak nih Ayub ini hambaku ini setia karena dia memang mengasihi aku. Jadilah ya tiba-tiba anaknya mati ya semua, lalu harta bendanya dirampok ya, punya ternak ya. Lalu kemudian setelah itu dia sakit kulit yang mengerikan ya, bintil-bintil, dan kita tahu itu bisa infeksi dan itu mematikan waktu zaman dia, terancam meninggal. Udah gitu istrinya, buah hatinya, mantan pacarnya belahan jiwanya, penolongnya, nggak ada simpati, ya kan? Udah kutukin Tuhan alamu ya. Ini Ayub ini bener-bener orang yang menghadapi duka cita. Contoh yang pas, model yang bisa kita lihat. Nah, Pak Mike ini mengatakan 5 model juga tanggapan Ayub waktu dia mengalami hal-hal yang berat itu. Yang pertama adalah dia bersedih. Ayub berduka. Ya, di Ayub 1 ayat 20. Lalu dia berdoa. Ya. Ayub 1 ayat 20b. Lalu dia hening, lalu dia mendapat pencerahan, lalu dia mendapat pemulihan. Ya, kita bahas satu persatu ya. Jadi ibu bapak, kalau orang Kristen, orang percaya belajar dari Ayub, waktu menghadapi peristiwa duka cita, menghadapi kematian, atau menghadapi orang yang kita kasih udah pulang terlebih dulu, maka bersedih, berduka itu adalah sehat. Ini pakaiannya hitam, kita juga ya, kita pakai hitam kan, orang timur ya. Bahkan kalau saya ingat dulu oma opa saya itu ya, mereka masih agama leluhur Tiongkok ya. Itu bajunya dibalik. Ya kan? Terus dikasih dicoret tuh. Sekarang udah jarang ya. Pakai apa itu? Pakai stiker putih tuh pintunya ya, pintu jendela semua. Orang tahu bahwa dia sedang berduka. Ya, pakai baju hitam. Dan itu nggak sebentar, setahun saya ingat ya, setahun. Bahkan keluarga selama setahun nggak boleh tuh yang namanya menikah apa, nggak boleh, harus berduka. Nah, pendeta Pak Mike ini ya, Mike Masalonggo ini mengatakan itu sehat sebenarnya. Orang Barat udah banyak kehilangan itu. Orang Barat ketika kemudian orang yang dikasih dikubur, terus kemudian pada ngerokok, pada minum-minum bir, ya udahlah, udah lewat gitu ya. Jadi dipendam gitu seolah-olah. Padahal bersedih, berduka itu adalah sikap yang sehat ya. Mungkin ada yang kemudian pakai gelang hitam gitu ya, tanda dia cerita kakeknya dulu itu papanya ya, itu papanya atau omnya gitu pakai gelang hitam untuk tunjukkan kepada orang lain, aku lagi sedih, aku lagi berduka ya. Itu nggak apa-apa ya. Jadi kalau ibu bapak nanti menemukan ada orang yang sedih ya, dia bilang saya sedih, saya ingat anak saya ingat suami saya, istri. Jangan kemudian udah bu nggak usah sedih, dia ada di rumah bapak. Jangan buru-buru begitu ya. Jangan, nggak apa-apa, kita datang ya sedih ya emang ya gitu. Karena kesedihan, berduka ini adalah yang dilakukan Ayub. Ya, di dalam Ayub 1 ayat 20 itu ketika dia mengetahui anaknya mati, harta bendanya dirampok, apa yang dilakukan Ayub? Ayub kemudian mengoyakkan jubahnya, lalu mencukur rambutnya, itu tanda berduka. Ayub mengungkapkan, aku sedih sekali, aku kehilangan ya. Jadi berduka, berkabung, bersedih itu sikap yang sehat.
waktu yang baik untuk kita merekonstruksi, membangun ulang pikiran, hati, menyatakan apa yang kita rasakan ya kepada orang lain, kepada dunia, bahwa aku memang sedih, aku kehilangan ya. Ya. Jadi kita lebih bijak ya kalau ada orang yang kemudian ya mungkin setahun kok nggak sedihnya nggak hilang-hilang, dia tiba-tiba ungkapin lagi ini, ya nggak apa-apa, kita jangan bilang udah jangan, kita pahami aja, oh iya dia dalam fase kesedihan ya. Ya kita bisa bilang, iya saya terus dukung kamu ya, sedih emang nggak gampang gitu ya. Seperti itu ya ibu bapak ya. Jadi berduka, berkabung, bersedih ini sikap yang sehat. Nah ini kalau kayak dibandingin dengan yang Elizabeth Kubler-Ross itu kan ada yang orang menyangkal gitu ya. Umumnya memang ada, tapi melihat Ayub kita bisa belajar bahwa tanda berkabung itu sehat, nggak apa-apa ya. Itu mesti ya. Jadi jangan disembunyikan ya. Kita mungkin ada orang datang, kita waktu kita berduka kita senyum-senyum happy, pas orang udah pergi kita nangis di kamar, kan nggak cocok ya. Lebih bagus kita sedih ya, kita ungkapkan duka cita kita. Berikutnya di dalam kisah Ayub kita melihat Ayub kemudian berdoa ibu bapak ya. Ayub berdoa ya. Nah Pak Mike ini mengatakan, kenapa kok berdoa ini tanggapan yang bisa kemudian diambil setelah berkabung ya, karena dengan berdoa kita membangun hubungan dengan pencipta kita ya, dengan Allah sendiri ya, di dalam Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Dialah yang memiliki hidup kita, dan kita akui bahwa kasih-Nya selalu memelihara hidup kita ya. Doa itu sehat. Makanya kalau misalnya ada di dalam tradisi kita tuh ada kebaktian penghiburan itu 7 hari ya. Bahkan di beberapa tradisi itu ada 40 hari, ada 100 hari, nggak apa-apa ya. Saya katakan itu hal yang sehat ya. Kita ingat untuk datang pada Tuhan, bersyukur, mohon kekuatan, berelasi dengan Tuhan. Itu kalau yang bareng-bareng. Kalau yang secara sendiri kita berdoa ya, kita bercakap-cakap dengan Tuhan ya, karena Dialah pemilik kehidupan kita. Hanya Tuhan yang tahu, yang bisa ngertiin kita ya, yang punya kuasa ya untuk memberikan kepada kita itu hati yang baru ya, menyikapi peristiwa kesedihan. Itu Ayub tuh berdoa ya. Ayub di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 itu ya, dia datang kepada Tuhan ya, dia bersujud kepada Tuhan ya. Ya. Nah yang berikutnya adalah keheningan ya, keheningan. Artinya ya, kayak kita kalau di dalam peristiwa Ayub begini, waktu dia mengalami banyak hal yang berat itu, tidak satu pun kata keluar dari mulut Ayub bahwa Tuhan jahat, ini salah Tuhan, ini mungkin salah istriku, ini salah anakku yang gak pernah sembayang. Gak ada. Jadi keheningan di sini bukan hanya gak ngomong ya, tapi gak cepat nyimpulkan keadaan, atau nyalahkan Tuhan, atau nyalahkan orang lain. Gak. Kenapa ya kok misalnya ya saya telat begini, coba kalau ini, nanti kan saya gini. Itu gak membantu sebenarnya. Tapi kalau kita hening ya, kita gak cepat nyimpulkan keadaan, kita ada di dalam kondisi pelan-pelan ya, itu tabah, berserah penuh. Bahwa kita seperti Ayub akhirnya ya hanya bisa hening ya. Kita bisa hening, kita menenangkan pikiran kita ya. Nah, oleh sebab itu kita jadi bijak kalau misalnya ketemu dengan orang yang berduka, bersedih atau menjelang kematian, dia nggak mau ngomong, hening gitu ya. Jangan kemudian kok diam aja sih, ayo ngomong ya, jangan ya. Mungkin dia sedang menghayati ya, berdoa kepada Tuhan, dia mengambil waktu teduh dia, waktu tenang dia. Atau kita hargai privasinya, misalnya mami nggak mau ditemui, papi nggak mau ditemui, ya nggak apa-apa ya. Kalau saya misalnya begitu ya, saya belum pernah sih ya, misalnya ada yang nggak mau ditemui pak, ya nggak apa-apa, saya hargai. Saya hanya bilang mungkin ya bilang aja saya datang dan saya terus doakan, nggak apa-apa begitu ya. Itu hak setiap orang dan itu sehat ya. Di dalam keheningan
Kita belajar untuk tidak cepat simpulkan keadaan, nyalahkan Tuhan, nyalahkan orang lain. Enggak, kita dalam kondisi tabah berserah penuh. Nah, berikutnya adalah model dari Ayub mendapat perenungan, ya. Nah, Ibu Bapak, kalau model tahapan ini memang bertahap ya. Jadi duka dulu, habis berduka itu berdoa, datang bicara ke Tuhan. Bicara ke Tuhan itu ada di dalam keheningan. Kita hayati janjinya Tuhan. Kita pegang janjinya Tuhan Yesus, ya. Maka kata Pak Pendeta Mike ini, kita akan mendapat pencerahan, enlightenment, ya, pencerahan. Nah, memang kalau di dalam kisah Ayub, enlightenment ini terjadi pada saat Ayub ini didatangi oleh 3 sahabatnya. 3 sahabatnya bercakap-cakap dengannya. Ayub juga mengemukakan pendapat. Kita tahu ya, 3 sahabatnya ini bilang, "Yub, pasti kamu punya dosa." Ya, gitu kan, seperti begitu. Mohon maaf, ini ada yang masuk, di mute dulu. Siapa ini yang masuk? Oke, karena suaranya kedengeran ya. Mohon maaf ya, ntar boleh dibuka lagi mic-nya. Mendapat pencerahan, artinya itu kalau di dalam kisah Ayub ini, Ayub itu bergumul ya, mencari tahu kenapa kok tiba-tiba semua terjadi tiba-tiba. Dia hayati juga karya Tuhan. Dia coba dengarkan apa yang teman-temannya ungkapkan, pemaknaan-pemaknaan hidup dia dengarkan, kemudian dapat pencerahan. Jadi kalau di dalam aplikasinya, kalau kita berduka, kita misalnya mau dengerin khotbah di YouTube, ya, dengerin baca-baca buku, nggak apa-apa. Itu saat yang tepat kita untuk dapat pencerahan, ya. Kita misalnya jalankan hobi kita bernyanyi, ya, kita melakukan apa, ya. Itu hal-hal yang waktu yang boleh dijalani, dan biasanya memang orang akan dapat pencerahan. Artinya adalah enlightenment ini kehidupan doa yang berkualitas, keheningan, kejujuran terhadap perasaan kita. Itu akan tiba saatnya kita disapa oleh hikmat Roh Kudus, sehingga kita beroleh pencerahan, ya, kita beroleh pencerahan, ya, dalam menyikapi duka cita dengan terang iman, pengharapan dan kasih. Dan ini emang gak sekali jadi, Ibu Bapak, ya. Ayub aja butuh waktu, sekian waktu ngobrol, dia dengerin pendapatnya begini. Mungkin dia berpikir apa iya begitu ya, tapi juga dia ada proses, ya. Nah, untuk mendapat pencerahan itu gak gampang, ya. Tapi pasti kita beriman, di sini saya tulis, akan tiba saatnya Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur yang dijanjikan Tuhan menyapa kita. Ya, kita kan tadi berdoa, kita hening, ya. Masa Tuhan biarin? Enggak mungkin dibiarkan. Tuhan akan pakai cara Roh Kudus menyapa kita, sehingga kita ada pencerahannya. Oh iya ya, waktu kemarin ada kebaktian duka ya, untuk saudara-saudara kita yang udah terlebih dulu pulang, ya. Keluarga, saya ingat itu ya, anaknya Pak anaknya Pak David, ya. Lalu juga Alvin, mereka menyaksikan bahwa sekarang Papa, ya, udah ada di tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Itu pencerahan, Ibu Bapak, ya. Jadi hanya orang-orang yang hening, yang berelasi dengan Tuhan, itu dapat pencerahan suci dari hikmat ilham Roh Kudus, sehingga dia bisa mengatakan apa yang berangkat dari terang iman, apa berangkat dari pengharapan dari kasih. Saya ambil contoh dari kitab Perjanjian Baru, itu Rasul Paulus, itu orang yang dapat pencerahan iman juga. Mengapa? Sebab Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu kalau kita pikir, ya, hanya orang dapat pencerahan yang bisa bilang gitu, ya. Gimana hidup Kristus, mati kok untung? Ya, justru kalau bisa jangan mati, ya, saya takut mati. Tapi kok bisa? Nah, kita bisa jawab, itu karena Rasul Paulus itu doanya itu berkualitas.
Dia mengambil waktu hening untuk menghayati janji Tuhan. Dia jujur terhadap perasaannya. Waktu dia kecewa dia ungkapkan, waktu dia sedih dia ungkapkan. Dan Roh Kudus, Roh Penghibur tolong, bantu, memberikan pencerahan ya. Lalu berikutnya tahap yang terakhir kata Pak Mike melalui kisah Ayub, bahwa Ayub kemudian mendapat pemulihan. Bukan saja batinnya, imannya terbarui, Ayub juga mendapat pemulihan. Dikisahkan di Ayub 42 bahwa dia ada anak-anak, Tuhan berikan kembali, harta bendanya pulih, seperti itu. Nah, memang kalau pemulihan orang yang berduka tidak serta-merta kemudian tiba-tiba orang yang udah terlebih dahulu pulang kemudian hidup lagi gitu ya, enggak. Tapi kita ada di dalam fase pemulihan, penerimaan kayak tadi ya. Perempuan yang tangannya udah nggak ada, kita jalani hidup kita udah menerima. Iya memang nggak sama lagi ya, tapi ada juga yang baru yang Tuhan akan berikan. Nah kalau bagi kita yang percaya kepada Kristus, pemulihan penerimaan ini kita imani sebab Tuhan Yesus sudah mengalami kematian, maut, dan Tuhan Yesus bangkit. Dan menurut berita Alkitab, kita yang percaya pada Yesus, kita akan mengalami hal yang sama pada saat dan waktu yang Tuhan tentukan bagi kita. Sehingga kematian itu masih koma ya, tanda kutip. Akan tiba saatnya di dalam rencana Tuhan yang indah, kita tiba dalam keabadian ya, sesuai waktu Tuhan ya. Dan dengan Tuhan pertama sekali ya, dan dengan orang-orang yang kita kasihi, hidup seperti malaikat begitu ya, berita kitab suci ya. Kita nggak tahu. Yang bisa kita pastikan ya, kita nggak usah spekulasi. Intinya adalah modelnya gimana ya. Kayak misalnya, surga itu ada banyak mutiara apa ya, bidadari. Itu spekulasi semua ya. Jangan sampai ke situ, nanti kita bisa salah ya. Lebih pas kita katakan yang pasti kita akan ada dalam kebersamaan dengan Allah, pencipta kita. Dan itu sudah pasti menyenangkan, dan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan itu pemulihan ya munculnya. Jadi itu dia Ibu Bapak, 5 tahapan ya. Kalau saya ulang kembali, nah ini ya, 5 model tanggapan Ayub ya, yang diungkapkan oleh Pak Mike Masalanggo ini, dalam juga kita mempertimbangkan respon umum ya, sebagaimana Ibu Elizabeth Kubler-Ross nyatakan begitu ya. Jadi kalau kita aplikasikan, jadi gimana penerapannya kalau kita menghadapi peristiwa kematian kita, peristiwa kematian orang yang kita kasihi ya, inilah ya. Ada saatnya kita bersedih, berduka, jangan dilarang, gak apa-apa. Dan yang pasti harus berdoa ya, supaya jangan jatuh ke dalam depresi, tawar-menawar, marah, berdoa ya. Dan setelah berdoa, Tuhan misalnya belum nyatakan jawaban ya, hening ya. Kita pelan-pelan itu menghayati ya, bagaimana rencana Tuhan yang memang gak terselami pikiran kita ya, kita mengakui itu. Ada sebuah istilah teologi misteri. Misteri itu, nah ini kalau di Indonesia aja jadi jelek nih kata ini ya, karena itu dipakai buat film horor lah, misteri nenek lampir segala macam. Sebenarnya misterium itu ya, bahasa Latin itu adalah berasal dari kata misterium, itu artinya kita nggak bisa jelaskan, kita nggak bisa tangkep, tapi akan ada saatnya kita yakini itu, yang kita yakini itu akan kelihatan kayak gitu. Itu misteri. Nah, pengalaman menjelang kematian, menghadapi peristiwa kematian, itu memang misteri. Nggak sepenuhnya kita bisa menjawab, nggak apa-apa ya. Nah, dalam keheningan itulah dengan iman kita percaya nanti akan dapat pencerahan. Seperti Ayub juga ya, Ayub 42 ayat 1-6, dia katakan, dulu aku kata orang dengar tentang Tuhan, kini mataku sendiri akan sudah melihat Allah ya. Itu kata Ayub. Nah, itu orang yang dapat pencerahan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, itu orang yang dapat pencerahan. Kalau kita nanti menjelang ajal, kita udah bisa ngomong begitu ya, Pak Pendeta, anak-anak, istriku, kalau istri masih hidup ya, Papa sebentar lagi udah mau off, misalnya begitu ya, mau ke rumah Bapak. Kalau masih sempat ngomong ya, nggak apa-apa ya,
papa senang ya. Ya, walaupun misalnya harus ngalamin sakit, ya kita semua memang terbatas. Itu pencerahan ya. Dan anak-anak juga ya, kita yang itu eh, mendengar itu ya, kita juga dapat pencerahan. Jadi ada tahapan-tahapan ini nih bisa dialami orang yang menjelang kematian, bisa juga difasilitasi oleh kita yang mendampingi. Kemarin ditanyakan ya, gimana kalau saya mendampingi orang yang mau pulang ya. Ya ini dia ya, kalau misalnya dia bersedih berduka ya jangan diomelin gitu kan, nggak apa-apa. Ya, kita ajak doa, ayo doa ma, ayo doa pa, doa. Ada saatnya dia hening misalnya, nggak mau nonton TV di kamar aja nggak apa-apa. Kita temenin dia dalam keheningan, kita nongkrong aja di samping ranjang ya, gitu. Ya. Lalu ya tentu harus ditolong ya. Kita boleh pelan-pelan ditanya ya. Nah, itu supaya di akhirnya terbuka pada sapaan Roh Kudus, hatinya, pikirannya tercerahkan sehingga siap ya kalau udah mau menjelang ajal. Dan ada pemulihan. Pemulihan itu dia bisa meninggal di dalam kedamaian, ketenangan. Dan kalau orang berduka bagaimana? Kalau orang berduka pada akhirnya dia menerima pemulihan untuk melepas dengan lega dan menjalani hidup yang baru itu, percaya bahwa kelak kita akan tiba di dalam keabadian bersama lagi ya. Itu dia Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mari kita ngobrol-ngobrol. Kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan, berbagi, silakan.